Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Disrani Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 72114202009. Di sini saya akan menjelaskan keragaman dalam organisasi dalam mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen Bapak Yudo Jayanto. Kita semua tidaklah sama. Tetapi para manajer kadang melupakan bahwa mereka perlu mengenali dan memanfaatkan perbedaan untuk memaksimalkan para pekerjanya. Manajemen keragaman yang efektif mampu meningkatkan keberhasilan organisasi untuk menggali keahlian, kemampuan, dan ide terluas yang mungkin dimiliki para pekerjanya. Manajer juga perlu mengakui bahwa perbedaan di antara orang-orang dapat berujung pada kurangnya komunikasi, kesalahpahaman, dan konflik. Karakteristik demografis tenaga kerja di Amerika Serikat. Di masa lalu, tenaga kerja didominasi pria ras kulit putih. Banyak sekali diskriminasi dan stereotip buruk terhadap orang-orang berkulit hitam. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Wanita sudah mendapat tempatnya dan sudah sejajar dengan pria baik segi pekerjaan maupun gaji yang diperoleh. Selain itu, selama 50 tahun terakhir, kesenjangan pendapatan antara kulit putih dan orang Asia telah menghilang atau sebaliknya. Keragaman atau diversity adalah suatu istilah luas dan frasa keragaman tempat kerja atau workplace diversity dapat merujuk pada karakteristik apapun yang menyebabkan seseorang berbeda dari yang lain. Tingkat-tingkat keragaman. Yang pertama, keragaman level permukaan atau surface level diversity adalah perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai atau dapat dikatakan juga terlihat seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, atau status disabilitas yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Kedua, keragaman level dalam atau deep level diversity adalah perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan, seiring semakin mengenal orang lain dengan sangat baik. Diskriminasi atau discrimination adalah memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan yang lain. Bentuknya dapat berupa pengucilan dan ketidaksopanan yang berujung pada menurunnya produktivitas dan perilaku kewargaan atau citizenship behavior. Muncul konflik-konflik negatif dan meningkatnya perputaran pekerja atau turnover. Karakteristik biografis atau biographical karakteristik adalah karakteristik pribadi seperti umur, jenis kelamin, ras, dan nama bekerja yang bersifat objektif dan mudah diperoleh dari catatan personal atau CV. Karakteristik ini merupakan perwakilan dari keragaman level permukaan. Yang pertama ada umur. Hubungan antara umur dan kinerja menjadi isu penting karena tingkat usia angkatan kerja di seluruh dunia bertambah. Kemudian karena di beberapa negara, keharusan pensiun dihilangkan secara sengaja, seperti di Amerika Serikat. Pemberi kerja melihat kualitas positif yang dimiliki pekerja yang lebih tua, seperti pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik, dan komitmen terhadap kualitas. Tetapi pekerja yang lebih tua dinilai kurang fleksibel dan sulit menerima teknologi baru. Didasarkan pada studi mengenai hubungan umur dengan perputaran pekerja, semakin tua pekerja, semakin kecil kemungkinan mengundurkan diri dari pekerjaan. Hubungan antara umur dan kepuasan kerja. Sebuah tinjauan menemukan bahwa pekerja yang lebih tua cenderung lebih puas dengan pekerjaannya, melaporkan hubungan yang baik dengan rekan kerja, dan lebih berkomitmen dengan organisasi yang mempekerjakannya. Studi lainnya menemukan sebuah hubungan berbentuk U, yaitu kepuasan cenderung meningkat di antara profesional seiring dengan bertambahnya usia, sedangkan menurun di antara non-profesional sama usia menengah, kemudian naik kembali di tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, jenis kelamin. Banyak perdebatan, kesalahpahaman, dan opini tentang apakah wanita mempunyai kinerja sebaik pria. Sebuah studi menemukan bahwa wanita meraih skor sedikit lebih tinggi dibanding pria dalam ukuran-ukuran kinerja. Dalam dunia perekrutan, riset mengindikasikan bahwa manajer masih dipengaruhi oleh bias gender saat memilih kandidat untuk posisi tertentu. Yang ketiga, ras dan etnis. Kita mendefinisikan ras sebagai warisan biologis yang digunakan orang untuk mengidentifikasi dirinya. Etnis merupakan karakteristik budaya tambahan yang sering berurusan dengan ras. Ras dan etnis dipelajari karena terkait dengan hasil perekrutan, seperti keputusan perekrutan, evaluasi kerja, gaji, dan diskriminasi tempat kerja. Keempat, disabilitas.
Dengan terbentuknya undang-undang mengenai penduduk dengan disabilitas atau Americans with Disabilities Act (ADA) tahun 1990, perwakilan individu penyandang disabilitas dalam tenaga kerja Amerika Serikat meningkat cepat. Sebuah tinjauan menyatakan bahwa pekerja dengan disabilitas menerima evaluasi kinerja yang lebih tinggi, namun cenderung menemukan ekspektasi kerja yang lebih rendah dan semakin kecil kemungkinan dipekerjakan. Karakteristik biografis lainnya. Yang pertama, masa kerja. Riset menyatakan, hubungan masa kerja dan absensi cukup jelas dan kuat. Semakin lama seseorang dalam suatu pekerjaan, semakin kecil kemungkinannya untuk keluar. Ada pula riset yang menyatakan bahwa perilaku di masa lalu adalah prediktor terbaik atas perilaku masa depan. Yang kedua, agama. Seringkali orang-orang dengan kepercayaan berbeda mengalami sebuah konflik. Di Amerika Serikat, pelamar pekerja Islam yang mengikuti wawancara memiliki durasi waktu yang lebih singkat dan lebih negatif secara interpersonal dibandingkan dengan pelamar kerja non-muslim. Yang ketiga, orientasi seksual dan identitas gender. Hukum federal tidak melarang diskriminasi atas pekerja berdasarkan orientasi seksual. Banyak organisasi yang masih belum memiliki kebijakan tentang memperlakukan pekerja dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Namun terdapat pula organisasi yang telah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang melindungi pekerja atas dasar orientasi seksual. Maka dari itu, setiap organisasi memiliki ketentuan dan tingkat penerimaan yang berbeda-beda. Keempat, identitas budaya. Banyak orang-orang yang mendefinisikan dirinya dari sisi ras dan etnis. Mereka membawa sebuah identitas yang berhubungan dengan budaya atau nenek moyang keluarga. Akibat integritas global dan perubahan pasar tenaga kerja, perusahaan global berusaha memahami dan menghormati identitas budaya pekerjanya. Kemampuan. Kemampuan atau ability adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan berbagai macam tugas dalam sebuah pekerjaan. Yang pertama, kemampuan intelektual atau intellectual ability adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Untuk mengetahui kemampuan intelektual dapat dilakukan dengan tes IQ. Terdapat faktor umum yang cukup diakui oleh para ahli sebagai faktor kecerdasan, yaitu kemampuan mental general atau general mental ability. Kemampuan mental general adalah faktor kecerdasan secara menyeluruh yang dihasilkan oleh korelasi positif antara dimensi kemampuan intelektual spesifik. Dimensi kemampuan intelektual. Yang pertama, kecerdasan angka, yaitu kemampuan untuk melakukan aritmatika yang cepat dan akurat. Contoh pekerjaannya adalah akuntan. Tugasnya menghitung pajak penjualan atas serangkaian item komprehensi verbal. Yang kedua, komprehensi verbal, yaitu kemampuan untuk memahami apa yang dibaca atau didengar dan hubungan antar kata. Contoh pekerjaannya manajer pabrik. Tugasnya mengikuti kebijakan perusahaan dalam perekrutan. Yang ketiga, kecepatan perseptual, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan visual secara cepat dan akurat. Contoh pekerjanya yaitu investigator kebakaran. Tugasnya mengidentifikasi petunjuk untuk memastikan biaya kerugian kebakaran. Yang keempat, penalaran induktif, yaitu kemampuan mengidentifikasi urutan logis dalam sebuah masalah dan kemudian memecahkan masalah. Contoh pekerjaannya yaitu peneliti pasar. Tugasnya meramalkan permintaan untuk sebuah produk dalam periode mendatang. Yang kelima, penalaran deduktif, yaitu kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi sebuah argumen. Contoh pekerjaannya pengawas. Tugasnya memilih antara dua saran yang berbeda yang ditawarkan pekerja. Yang keenam, visualisasi spasial, yaitu kemampuan mengimajinasikan bagaimana sebuah objek terlihat jika posisinya dalam ruang diubah. Contoh pekerjaannya yaitu dekorator interior. Tugasnya mendekor ulang sebuah kantor. Terakhir, ingatan, yaitu kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengalaman masa lalu. Contoh pekerjaannya yaitu agen penjualan. Tugasnya mengingat nama-nama pelanggan. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik atau physical ability adalah kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. 9. Kemampuan fisik dasar. Faktor kekuatan. Yang pertama, kekuatan dinamis, yaitu kemampuan untuk menggunakan dorongan otot berulang-ulang atau terus-menerus sepanjang waktu. Yang kedua, kekuatan otot, yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuatan otot dengan menggunakan otot tubuh, khususnya bagian abdominal. Yang ketiga, kekuatan statis, yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuatan atas objek eksternal. Yang keempat, kekuatan eksplosif, yaitu kemampuan untuk menghabiskan maksimum energi dalam suatu atau serangkaian tindakan eksplosif.
Faktor fleksibilitas. Yang kelima, fleksibilitas memanjang, yaitu kemampuan untuk menggerakkan otot tubuh dan punggung sejauh mungkin. Yang keenam, fleksibilitas dinamis, yaitu kemampuan untuk membuat pergerakan fleksibel cepat dan berulang. Faktor lainnya. Yang ketujuh, koordinasi tubuh, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasi tindakan simultan dari bagian-bagian tubuh berbeda. Yang kedelapan, keseimbangan, yaitu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan meskipun ada dorongan yang mengganggu keseimbangan. Terakhir, stamina, yaitu kemampuan untuk melanjutkan usaha maksimum yang membutuhkan usaha panjang. Peran disabilitas. Pentingnya kemampuan dalam bekerja tampak menciptakan masalah saat kita mencoba untuk memformulasikan kebijakan tempat kerja yang mengakui keragaman dari sisi status disabilitas. Meskipun demikian, disebut diskriminasi ketika membuat asumsi kosong peran disabilitas atas dasar disabilitas. Mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Yang pertama, menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Menarik yaitu perusahaan dapat menarik karyawan dengan cara menempelkan iklan lapangan pekerjaan. Memilih yaitu perusahaan dapat memilih karyawan dalam proses seleksi. Pengembangan yaitu perusahaan dapat mengembangkan karyawannya dengan cara memberikan sosialisasi, workshop, dan seminar. Mempertahankan pekerja yang beragam, yaitu perusahaan berusaha untuk mempertahankan pekerjanya dengan cara memberikan reward kepada pekerja yang giat dan memenuhi atau melebihi target yang diharapkan. Kedua, keragaman dalam kelompok. Dalam beberapa kasus, keragaman dalam sifat-sifat dapat melukai kinerja tim, sedangkan dalam hal lainnya justru dapat memfasilitasi kinerja dan menjadi sebuah kekuatan. Cara yang paling penting adalah untuk menekankan kesamaan level tinggi antara anggotanya. Dengan kata lain, kelompok dari individu yang beragam akan lebih efektif apabila pemimpin dapat menunjukkan bagaimana para anggota memiliki kepentingan yang sama dalam kesuksesan kelompok. Bukti juga menunjukkan pemimpin transformasional atau yang menekankan sasaran yang lebih tinggi dan menghargai dalam gaya kepemimpinannya lebih efektif dalam mengelola tim yang beragam. Yang ketiga, program keragaman efektif. Program tenaga kerja yang efektif dan komprehensif mendorong agar memiliki 3 komponen yang nyata. Pertama, mereka mengajarkan manajer mengenai kerangka kerja legal bagi peluang pekerjaan yang sama dan mendorong perlakuan adil atas semua orang tanpa memandang karakteristik demografisnya. Kedua, mereka mengajarkan manajer bagaimana sebuah tenaga kerja yang beragam akan lebih baik dalam melayani pasar yang beragam dari klien dan pelanggan. Ketiga, mereka mempercepat praktik perkembangan pribadi yang mengeluarkan keahlian dan kemampuan semua pekerja, mengakui bagaimana perbedaan perspektif dapat menjadi perlakuan yang cara penilaiannya untuk meningkatkan kinerja setiap orang. Kesimpulannya, terdapat 3 variabel, yaitu karakteristik biografis, kemampuan, dan program keragaman. Manajemen keragaman harus memiliki komitmen berkelanjutan yang merangkum semua level organisasi. Kebijakan untuk meningkatkan iklim keragaman dapat menjadi efektif seiring dengan didesainnya mereka untuk mengakui perspektif semua pekerja. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.